Oke, baik. Selamat pagi buat siang teman-teman semua. Hari ini kita masuk ke praktikum kedua untuk critical appraisal. Terima kasih sudah praktikum yang pertama kemarin dan hari ini Anda memiliki 3-4 artikel yang sudah Anda putuskan dari hasil searching yang lalu ya. Jadi nanti saya akan menjelaskan tentang bagaimana mengisi form critical appraisal ini yang tadi sudah diposting Mbak Cici di grup. Ada 3, yaitu form critical appraisal yang masih kosong, itu yang nanti buat Anda berlatih di situ. Lalu ada jurnal dapagliflozin, itu jurnal yang akan kita kritisi. Lalu yang satu adalah critical appraisal yang sudah berisi tentang analisis kritis jurnal dapagliflozin itu tersebut ya. Jadi 3 itu, jadi saya akan memberikan contohnya hasil critical appraisalnya itu cara mengerjakannya bagaimana. Nanti kalau sudah, saya mungkin akan berikan hanya sekitar setengah jam, lalu teman-teman seperti biasa bekerja dalam grup, lalu setiap subkelompok memilih satu artikel publikasi aja untuk dikerjakan bersama critical appraisalnya. Ya, silakan dikerjakan bersama sehingga saling bantu. Ini datanya di mana, ini datanya di mana, itu bisa nanti dihasilkan sebagai sebuah pengalaman. Lalu setelah itu selesai, nanti hasilnya setiap subkelompok itu diposting di grup saja supaya nanti kita bisa lihat, jadi nggak perlu kita memakai Zoom ini lagi. Lalu setelah nanti selesai, Anda masing-masing ya, itu kan masih ada sisa 2-3 artikel publikasi yang belum dikritisi. Nah, silahkan memilih sendiri masing-masing satu ya, jangan semuanya sama, tapi kalau ada misalnya ada 7 anggota kelompok, di situ tersisa 3 artikel, berarti ada satu artikel dikritisi oleh 2-3 orang, tapi masing-masing mengkritisi artikelnya secara mandiri ya. Mengapa secara mandiri? Karena pengalaman mengkritisi artikel secara mandiri ini sangat penting untuk Anda sendiri. Sebagai contoh, di PIO kelas B dan kelas C kemarin semuanya memberikan informasi yang kurang lebih sama bahwa Anda membutuhkan kemampuan untuk membaca artikel publikasi dengan cepat. Nah, salah satu cara adalah melakukan critical appraisal ini, sehingga kalau nanti Anda sudah sering melakukan sampai selesai semester ini, Anda akan sangat cepat menilai sebuah artikel publikasi itu baik atau buruk. Itu seperti itu, karena Anda sudah cepat di mana harus menilainya dan sebagainya. Oke, saya akan mencoba share screen untuk hasil critical appraisalnya yang ini. Saya share ini. Kita tunggu sebentar. Agak lama ya sekarang. Oke, apakah sudah kelihatan? Sudah kelihatan teman-teman? Sudah. Oke, Sudah, Pak. saya besarkan ya ini ya. Jadi gini, Anda sambil lihat sendiri ya di HP atau di apa. Jadi judul artikel Anda copy and paste saja di situ dari ini yang dapagliflozin ini, atau Anda snapshot dari PDF itu langsung Anda tempelkan. Jadi Anda tidak perlu menulis, tapi cukup ditempelkan saja pakai snapshot, langsung paste dan sebagainya. Penulisnya siapa, publikasinya di mana, itu juga di paste aja ya. Lalu kemudian kita lihat di sini, nah ini, jadi pertama checklistnya macam-macam ya. Pertama kita akan bicara study objektif dan hipotesis, atau dengan kata lain itu tujuan penelitian ini apa dan hipotesisnya apa. Ada angka 1, 2, 3, dan 4 ya. Angka 4 itu artinya semua komponen yang ditanyakan itu ada, jadi ideal. Jadi ini kalau kita bicara masalah study objektif and hipotesis, itu dilihat dari 1, tujuan penelitian, signifikansi studi, terus yang ketiga, ada dua, tujuan dan signifikansi studi. Nah, angka 4 itu artinya baik tujuan maupun signifikansi studi itu eksplisit tertulis
di dalam artikel tersebut. Ya. Kalau 1 itu sama sekali tidak ada informasi yang diperoleh. Ya. Kalau 2 itu artinya ada tujuan atau signifikansi tapi tidak secara eksplisit dituliskan. Jadi cuma samar-samar Anda mencoba meraba. Kalau 3 mungkin baik tujuan maupun signifikansi itu semuanya ada, tapi mungkin hanya 1 yang jelas. Itu seperti itu. Jadi istilahnya 4 itu ideal, 1 itu tidak ideal. Jadi kontranya 4 itu ideal, 1 itu tidak ideal, 3 itu tidak seperti 4 atau tidak ideal, tapi masih benar. Ya, 3 itu artinya tidak seideal 4, tetapi masih benar. Kalau 2 bukan tidak ideal, tapi sedikit-sedikit bisa peneliti mencoba meraba, oh ini maksudnya sebetulnya ini. Jadi interpretasinya itu tidak eksplisit, tapi kira-kira ada walaupun sedikit. Jadi 1, 2, 3, 4 memaknanya begitu ya. Saya ulangi, 4 itu ideal, 1 itu tidak ideal. 3 itu tidak sama dengan 4, tetapi masih benar. Berarti dia tidak ideal, tidak seideal 4, tapi masih benar. Kalau 2 itu tidak seperti 1, tapi dia ada lah, kelihatan ada walaupun mungkin harus dilakukan interpretasi. Itu seperti itu. Nah, kita lihat di sini tujuan penelitiannya ada nggak? Anda masuk ke jurnal itu, ya kita lihat. Ini tulisannya the aim of the present study was to access dapagliflozin bla 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 bla. Berarti tujuannya tertulis di situ. Ya, tujuannya tertulis di situ. Entah itu Anda bisa jumpai di abstrak ataupun Anda jumpai di dalam body artikel tersebut. Nah, lalu signifikansi studi ada enggak? Nah, di sini ada signifikansi studi, jadi cukup panjang di sini signifikansi studinya. Ini signifikansi studinya ini. Nah ini. Furthermore, result from 2017 meta-analysis of clinical trials suggested potential benefit treatment of type 1 diabetes. Jadi ini yang kuning-kuning ini mendukung ke arah signifikansi studi. Apa arti signifikansi studi? Artinya penelitian ini bermakna. Bermakna bisa ditinjau dari apakah ini keberlanjutan dari saran penelitian sebelumnya, atau review sebelumnya, atau meta-analisis sebelumnya, atau bisa jadi signifikan karena ini lebih applicable untuk diterapkan pada pasien, atau mungkin signifikansi itu menghasilkan informasi yang baru. Nah, ini signifikan itu artinya bermakna, artinya penelitian ini bermakna. Itu dulu ya, nomor 1 itu studi objektif dan hipotesis diperoleh nilai 4 dari adanya data untuk tujuan dari penelitian, dan signifikansi studi telah dijelaskan secara rinci. Saya berhenti sebentar, apakah ada pertanyaan dulu tentang ini? Silahkan. Maaf Pak, mau tanya. Ada tujuan penelitiannya ya Pak. Misalnya ada tujuan penelitiannya ya Pak, Nah, cuma oke. signifikasinya kurang jelas. Bentar. Itu Tujuannya berarti ada berapa Pak? eksplisit. 2. Eksplisit ada. Nah, signifikansi studinya Iya, Anda harus ada jelas. menginterpretasi atau ada tulisannya. Menginterpretasi itu harus mereka-reka. Iya, kalau mereka-reka gitu berarti gimana? Oh, Iya, kalau kalau mereka-reka, mereka-reka gitu kalau berarti gimana? dua-duanya baik tujuan maupun signifikansi itu mereka-reka, angkanya 2 Mas. Kalau dua-duanya mereka-reka. Tapi karena tadi tujuannya eksplisit ada dan signifikansi studinya ada tapi melewat reka-reka, itu lebih baik dari 2, berarti dia 3. Begitu. Oh iya Pak, Ya, terima jelas kasih. ya? Jelas ya? Oke. Oh iya Pak, Berikutnya ada yang terima masih kasih. ditanyakan lagi? Pak, mohon maaf boleh tolong diulangi penjelasan yang signifikansinya, studi. Pak. Arti katanya adalah studi ini atau penelitian ini bermakna. Ya. Nah, bermakna dalam hal apa? Bisa jadi bermakna bahwa ini adalah hal yang baru menurut dia loh ya. Menurut dia menyatakan
ini adalah hal yang baru. Yang kedua, ini adalah tindak lanjut dari saran penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa dapagliflozin cocok untuk terapi adjunktif. Ini diteliti lebih jauh. Itu kebermaknaan yang baru. Jadi dia menyebutkan secara eksplisit bahwa studi ini bermakna karena hal yang baru, melanjutkan dari penelitian sebelumnya, atau memang ini jelas sekali manfaatnya pada pasien ini terlihat. Ini nanti hasilnya akan lebih baik dibandingkan yang dahulu. Jadi yang kita lihat adalah kebermaknaannya. Bagaimana? Sudah cukup jelas? Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, bagus. Oke, kita lanjut ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk study design. Nilainya sama, 1, 2, 3, dan 4. Nah, tapi study design dinilai dari makna apa saja? Dari desain penelitian, dari tujuan kebermaknaan penelitian, lalu ada sampel yang digunakan, pengumpulan data, dan analisis data. Ya. Jadi, angka 4 itu bila desainnya ada tertulis, kebermaknaan ada tertulis, sampel yang digunakan ada, pengumpulan data ada, analisis data ada. Seperti yang tertulis di sini. Ya. Desain penelitian itu namanya double blind. Anda belajar sambil di sini. DPIC 1 was a double blind. Double blind artinya baik peneliti maupun responden sama sekali tidak tahu apakah yang diberikan pada dia itu adalah obat beneran atau placebo. Double blind. Artinya tidak ada bias yang memanipulasi kemungkinan riset ini menjadi datanya menjadi gugur. Karena misalnya saya penelitinya, saya nggak tahu yang saya berikan ke pasien ini obat placebo apa bukan. Responden juga nggak tahu apakah saya mendapat obat beneran atau placebo, misalnya begitu. Itu namanya double blind. Randomized artinya apa? Setiap orang dalam populasi itu mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Contoh, anak kelas B2 ini totalnya 34. Anda terpilih menjadi sampel di sini. 10 diantaranya akan dipilih menjadi sampel. Untuk memilih 10, saya bisa memilih secara acak. Misalnya gini, Anda semua saya beri nomor 1 sampai 33. Lalu saya undi, saya keluarin, saya ambil saya kocok gitu, masukin ke wadah, saya kocok, saya ambil 1, oh dapat nomor 2. Oh nomor 2 siapa? Oh nomor 2 Iwan misalnya gitu. Berarti Iwan menjadi sampel. Kocok lagi, nomor 25. Nomor 5 siapa? 25 siapa? Oh, nomor 25 namanya Kristina. Berarti Iwan, Kristina, dan sebagainya itu menjadi sampel dan seterusnya sampai 10 orang. Randomized artinya setiap orang mendapatkan kesempatan yang sama untuk dapat dipilih menjadi sampel. Ya, itu maksudnya adalah itu. Yang utama adalah Anda cukup melihat double blind sama randomized ini. Ini sudah lebih dari cukup. Ya, sudah lebih dari cukup. Kalau ada tambahan misalnya fase 3 itu tidak menunjukkan desain penelitian tapi menunjukkan misalnya sudah mendekati uji klinikan. Lalu ini yang bagus lagi adalah multi-center study dan at 143 tempat. Berarti penelitian ini sudah double blind, randomisasi, lalu dilakukan di 17 negara. Jadi desain penelitiannya sangat kuat. Tapi seandainya yang ada hanya double blind dan randomized, itu sudah lebih dari cukup. Ya. Seandainya tidak double blind bagaimana? Ya nggak apa-apa. Bisa aja single blind. Yang penting di sini adalah yang di capture ini, di desain penelitiannya terstatementkan secara jelas. Mau single blind, mau double blind, randomized atau non-randomized, itu tidak masalah. Yang penting terstatementkan secara eksplisit. Lalu yang kedua, tujuan dan kebermanfaatan penelitian. Ini mengulang tadi yang pertama. Kalau tadi sudah ada, pasti di sini ada datanya. Jadi tidak usah khawatir. Oh ya berarti kok sama Pak dengan pertanyaan sebelumnya? Ya nggak apa-apa. Itu sama ya biarin aja. Tinggal ditempelkan lagi di sini. Jadi tidak masalah. Ini memang berkali-kali ditanya begitu. Lalu sampelnya apa?
sampelnya siapa kok apa? Sampelnya siapa? Saya mencoba menuliskan dalam bahasa Indonesia pasien dewasa 18 sampai 75 tahun dan kriteria inklusi dan eksklusi gini. Nah, ini di study include adult pasien umur sekian. Ada statementnya. Itu seperti itu ya, ada, dan itu ada eksklusi dan inklusi. Nah, eksklusi inklusi nanti ada di halaman berikutnya. Saya hanya memotong sedikit supaya tidak campur-campur begitu. Tapi inklusi dan eksklusinya lihat di halaman 2 dan 3. Itu artinya di halaman belakang sudah saya sampaikan. Bagaimana cara mengumpulkan data? Nah, ini ada bagan, ada tabel di sini. Ini proses untuk mengumpulkan data. Ada alur tahapannya. Lalu bagaimana cara menganalisisnya? Nah, ini ada this analysis, ini tadi included measurement made after. Nah, itu kan ada tulisan this analysis, analisis yang dilakukan yaitu, nah, itu jelas ya, itu. Atau bisa three specified sensitivity analysis were done first apa second. Nah, itu jelas sekali. Jadi di sini ada. Nah, karena masing-masing 1 2 3 4 5 itu ada secara eksplisit, maka saya berikan nilai 4. Berarti kan saya mengulang penjelasan yang sama ya seperti tadi ya. Apakah ini jelas terkait di sini? Sudah jelas? Saya lanjut ya. Sama berikutnya juga begitu. Nah, sekarang metode. Nah, ini metode. Kita terangin aja satu-satu ya. Saya nggak jelas. Ini semua buktinya nggak saya terangin. Populasi, subjek atau sampel. Sebuah penelitian bisa dilakukan dalam sebuah populasi. Misalnya 500 penduduk diambil semua sebagai responden penelitian. Itu artinya populasi. Ya. Atau subjeknya itu. Sampel artinya apa? Oh, ada 500 orang yang cocok jadi responden. Saya hitung dari 500 itu yang representatif berapa supaya menjadi sampel. Hitung entah pakai rumus atau apa, didapatkan saya memperoleh 100 sampel. Contoh di sini, nah ini sampelnya ada berapa? Ada 200 sekian. Ada nah ini ada sekian, cukup banyak. Jadi kan ini tadi negaranya banyak ya, ini ada sebagai contoh masing-masing sekian banyak. Jadi biasanya berapapun sampelnya, 1000, 2000, 3000, itu rata-rata kalau pengambilan sampai 100 sampai 200 sampel itu sudah lebih dari cukup. Ini 17 negara loh. Masing-masing negara ada yang 111, ada yang 148. Kalau dilihat di sini sekitar 250-an per negara. Kalau dikalikan 17 berapa? 250 kali 10 saja sudah 2500. Sudah banyak sekali. Contoh untuk uji vaksin ya, yang bisa di Indonesia yang dilakukan di Bandung itu butuh berapa? 3000 atau 2900 kan. Artinya itu ini dilihat dari ini juga ribuan juga. Artinya memang ini suatu hal yang sampelnya ini bagus ya, jumlah sampelnya bagus. Selection, apakah ada inklusi dan eksklusi ya? Kalau namanya kita memakai manusia biasanya ada inklusi dan eksklusi. Inklusi itu siapa sih yang memenuhi syarat untuk menjadi sampel, misalnya dia dewasa, laki-laki dan perempuan, usia 18 sampai 75, sehat, tidak merokok dan sebagainya. Eksklusinya apa? Dari sampel yang inklusi itu mungkin yang menjadi eksklusi adalah orang yang tidak menyelesaikan riset ini sampai tuntas. Orang yang mundur selama riset ini dilakukan. Nah, itu adalah eksklusi. Jadi inklusi dan eksklusi itu bukan lawan kata. Jadi yang pertama diketahui adalah inklusinya apa? Responden yang masuk itu siapa saja yang dibutuhkan. Lalu dari yang masuk misalnya 100, yang dikeluarkan dari data yang apa? Ada 2 tadi. Responden yang tidak tidak selesai, tidak sampai selesai, tidak mengerjakan tugasnya sampai selesai, atau mungkin tengah-tengah mundur karena sakit atau karena itu namanya seleksi. Baseline itu apakah penelitian ini ada penelitian pendahuluannya atau ada yang menjadi titik tolak gitu ya, baseline ada data dasarnya ada apa tidak. Lalu sampel size-nya berapa? Ya di sini sampel size-nya banyak sekali ya. Jadi ada baseline, follow up. Nah, sampel size-nya tadi sudah ribuan. Jadi yang masuk di sini sampel adequate termasuk sampel size di sini ya.
Apakah cara memilih sampelnya rasional? Ya, selama dia memakai randomize seperti tadi itu rasional. Ya, kalau non randomize biasanya dia disebutkan entah dengan purposive sampling atau by accident atau snowball atau apa, itu harus ada statementnya seperti itu. Follow up ini ada tapi tidak jelas atau tidak akuntabel, makanya saya beri nilai 3. Ethical approval itu ethical clearance ya. Saya tulis di sini. Nah, ini ethical clearance-nya ditulis. This study was registered with clinicaltrial.gov number NCT 0226 dan sebagainya. Ini tertulis. Ya. Bisa jadi EC-nya itu ada tapi tidak ada nomornya. Nah, itu kalau ada seperti itu nilainya berapa? 3. Karena hanya dikatakan kami melakukan perizinan ethical clearance. Harusnya ada nomor buktinya. Kalau tidak ada, berarti dia mengatakan dia mengurus, tapi tidak ada nomornya. Berarti tidak bisa 4, tapi 3. Ya, begitu ya. Untuk ini ada pertanyaan terkait metode? Oke, bisa lanjut. Nah, sekarang berikutnya. Metode intervention. Intervention itu intervensi perlakuan ya. Untuk teman-teman yang original research dan ada tadi seperti randomize atau ada perlakuan sesuatu, berarti ini diisi. Tapi kalau Anda mendapatkan penelitian deskriptif, hanya penggambaran saja, artinya intervention ini tidak perlu diisi dan tidak perlu dihitung dalam scoring akhir. Ya, saya ulangi. Kalau Anda mendapatkan artikel publikasi yang di situ ada intervensi atau perlakuan pada sampel, jadi ada kelompok kontrol, perlakuan, dan seterusnya, berarti ini intervention ini harus Anda isi. Tapi bila di artikel yang Anda peroleh itu adalah deskriptif saja, atau mungkin kualitatif yang terkait survei dan sebagainya, itu mungkin tidak terlalu ada intervensi. Jadi cuman saya berikan kuesioner untuk mengetahui kepuasan konsumen, ya hanya saya beri kuesioner kok. Konsumennya tidak saya beri treatment, ya itu berarti tidak ada intervensi. Nah, ini tidak perlu diisi bagian ini dan tidak perlu dihitung, ya, tidak perlu dihitung. Terus yang lain, nah ini outcome measurement observation. Artinya apa? Outcome itu hasil penelitian, ya. Apakah outcome telah diukur? Apakah outcome itu valid? Ya. Apakah alat pengukurnya, toolnya match dengan outcome? Ya. Jadi saya mau mengukur kepuasan konsumen terhadap pelayanan resep. Mungkin saya pakai instrumen terkait apa? Waktu tunggu pelayanan resep. Pemberian informasi obat oleh apoteker. Terus pakai parameter yang lain. Nah, jadi parameter ini match enggak loh? Saya ingin tahu kok kepuasan konsumen. Dalam hal apa? Dalam hal pelayanan resep. Nah, itu parameter-parameter untuk menjelaskan kepuasan konsumen itu tertuang dalam sebuah instrumen, ya. Contoh ini instrumennya, measurement match the outcome. Ini ada keterangannya di sini. Nah, lalu kalau reliable itu artinya apa? Reliable itu pengukurannya itu dapat dipertanggungjawabkan dari orang yang satu ke orang yang lain. Ya, reliable itu artinya hasilnya, misalnya sampelnya adalah mahasiswa farmasi kelas PIO kelas B. Itu kan asumsinya semua mahasiswa kelas PIO B itu kan memiliki kemampuan yang setara. Jadi mahasiswa yang satu, kedua, dan ketiga, dan keempat itu hasilnya reliable, artinya bisa dipertanggungjawabkan. Karena apa? Karena mereka punya kemampuan yang setara untuk mengisi kuesioner tersebut. Ya, jadi kalau randomisasi, berarti anggapannya adalah setiap orang memiliki kesempatan yang sama. Kesempatan yang sama artinya juga bisa diasumsikan orangnya memiliki kemampuan yang sama. Jadi kalau sudah randomisasi dan sebagainya itu mungkin reliable. Tapi kalau yang non-randomisasi itu tolong hati-hati dilihat apakah itu reliable atau tidak. Kalau reproducible itu ajek. Mau dihitung di country A, di negara Belanda, terus di negara Spanyol, terus dipindah ke Amerika dan sebagainya, itu reproducible. Jadi angkanya kurang lebih di angka sekitar rata-rata. Itu reproducible. Artinya memang itu bisa dipertanggungjawabkan.
Itu terkait itu. Lalu berikutnya analisis dan validity. Analisis itu cara apa? Cara menganalisis data, ya. Cara menganalisis data itu ada prosedurnya, biasanya begitu. Ya, ada prosedurnya. Terus biasanya dibandingkan dengan sebuah standar. Kalau melalui analisis secara statistik, standarnya sudah jelas. Kebermaknaan kurang dari 0,05 berarti bermakna, kalau lebih dari 0,05 tidak bermakna. Standarnya adalah angka p value tadi, kalau itu. Tapi kalau ini terkait standarnya ada for each comparison between the standard normal deviate for each comparison. Jadi ada standar yang dilakukan, ya. Jadi ini analisisnya berdasarkan standar tertentu. Lalu key result itu adalah hasil, ya. Apakah basic data dideskripsikan, ini basic data. Basic data itu artinya karakteristik misalnya. Ini basic data ini. Basic data ini dideskripsikan secara jelas ini. And the basic data adequately described. Nah, ini terdescribe dengan baik. Terus kemudian a table and graph readable and clear. Jadi apakah tabel dan grafik dapat dibaca dan jelas? Kita lihat loh, ini tabelnya. Ini dapat dibaca dan jelas, ada keterangannya di sini. Figur 2 itu artinya apa dan sebagainya, itu ada keterangannya. Jadi readable dan clear. Apakah the data presented match the text? Jadi data-data ini apakah juga sesuai dengan kalimat-kalimat pendukungnya? Jadi misalnya ada sebuah paragraf, lalu dikatakan dalam paragraf itu untuk summary informasinya lihat tabel sekian. Nah, itu harusnya matching. Kalau itu match, berarti kita berikan nilai 4. Itu seperti itu. Lalu statistical significance, kalau tadi memakai statistik ada khusus, apakah ada p value yang terkalkulasi? Ini ada semua p value dan interpretasinya. Nah, itu seperti itu, ya. Ini jelas, ya. Jadi ini bisa dilihat di itu satu-satu, ya. Ini pelan-pelan, nanti lama-lama teman-teman bisa. Lalu konklusi, apakah ada konklusi, ya. Jadi saya menyebutnya ini tabel 2, 3, dan 4 match with the conclusion. Jadi memang ini ada konklusinya. Nah, lalu skornya lalu dihitung, ya. Jumlah pertanyaan, skor maksimumnya ini sekian. Skor capaiannya berapa? Ini tadi dihitung tadi masing-masing berapa, ya. Gitu. Jadi kalau nilainya polnya 128, ini dapatnya 100, berarti kurang lebih ini bukan 46 ya. Ini salah ini. Jadi kalau kurang lebih 80% dari skor total misalnya gitu, itu berarti bagus, ya. Itu seperti itu, ya. Jadi skor max ini hanyalah angka maksimumnya berapa di situ, skor capaiannya Anda isi di sini. Nah, misalnya di sini ada paling bawah, skor capaian paling bawah 100, berarti 100 per 128 itu berapa persen. Nah, ini menjadi angka acuan kita untuk menyimpulkan apakah materi ini, artikel publikasi ini bagus apa tidak. Begitu teman-teman untuk cara mengcritical appraisal dari sebuah artikel publikasi. Mungkin ada pertanyaan, silahkan disampaikan. Pak, mau tanya. Ya. Saya masih kurang paham yang tentang reproducible. Pak, mau tanya. Pak. Reproducible. Saya masih kurang paham yang tentang reproducible tadi, Pak. Sample size. Oh, bukan. Oke. Tadi kan masih ingat ya, ini dilakukan di 17 negara. Ya, di 17 negara. Nah, di 17 negara artinya ada negara A, negara B, negara C, negara D, dan sebagainya. Ya. Sebuah data yang bagus itu karena sampelnya tadi sudah ada inklusi, jadi usianya tertentu, laki-laki dan perempuan, terus kriteria yang lain, berarti kan kurang lebih sampel yang dipilih dari negara A, negara B, negara C, negara D, negara E, dan seterusnya, itu kan relatif homogen. Kalau relatif homogen, kalau dia menanggapi sebuah kuesioner, kurang lebih akan memiliki persepsi yang sama, karena pengetahuannya juga sama, karena tadi sudah dikelola dengan eksklusi dan inklusi. Nah,
Reproducible artinya kita nanti akhirnya punya rata-rata nih, dari negara A, B, C, D itu punya rata-rata, rata-ratanya 50. Reproducible artinya range-nya mereka antar orang itu jawabannya ya mendekati angka 50, mungkin antara sekitar 46 sampai 53 dan seterusnya. Jadi range hasilnya itu angkanya sekitar 46 sampai 53. Artinya apa? Ini terreproducible, akan terreproduksi lagi, akan terreplikasi lagi, angkanya kurang lebih sama di antara semua negara. Karena apa? Karena sampelnya sudah masuk dalam kriteria inklusi. Kriteria inklusi ini gunanya untuk apa? Untuk membuat semua sampel yang dipilih itu menjadi homogen. Kurang lebih homogen walaupun itu terdiri dari berbagai negara. Gitu ceritanya, Mbak. Itu reproducible. Baik, terima kasih, Ya, Pak. oke. Ada lagi? Silakan. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Minta tolong jelasin ulang perbedaan yang sample size sama sample population tadi di bagian metode. Yang mana ya? Mau minta tolong jelasin ulang perbedaan yang sample size sama sample population tadi di bagian metode. Masalah. Iya ini. Kan ada yang di atas yang bagian sampel-sampel itu ada sampel juga. Sampel. Jadi tadi ya yang sampel tadi. Misalnya kita punya Iya ini. 500 Kan penduduk ada yang yang sample size terus yang di atas itu ada sampel juga itu Kalau saya bedanya. mengambil semua penduduk itu 500, itu namanya saya meneliti dalam populasi. Tapi kalau saya enggak mungkin saya meneliti 500 orang, biayanya mahal. Saya sampling saja, lalu saya hitung dengan rumus tertentu. Dengan rumus tertentu, dapatnya 100. Nah, 100 itulah sampel. 100 orang itu adalah sampel. Nah, sample size itu terkait dengan apakah pengambilan 100 itu dihitung dengan cara yang benar. Jadi misalnya kita pakai rumus Slovin ya. Rumus Slovin itu terkenal sekali untuk mengambil sampel dari sebuah populasi. Dari rumus Slovin, kalau 500 orang nanti dapatnya sekitar 90 sampai 100 orang untuk menjadi sebuah sampel. Nah, hasil 100 itu dari perhitungan rumus itu namanya sample size. Atau dikatakan number of participant. Nah, apakah jumlah 100 sampel ini sudah cukup? Nah, kalau dihitung berdasarkan rumus, tentunya ini dapat dianggap cukup. Sehingga dikatakan sampel size-nya bagus. Paham? Ya, Pak, terima kasih. Oke, sip. Lagi yang lain? Ya, Pak, terima kasih. Silakan. Saya mau tanya, Pak, ini berarti ngerjain critical appraisal-nya satu jurnal untuk kelompok dan satu jurnal kerjaan individu ya, Pak? Ya, satu jurnal Pak, untuk ini setiap sub. Kan ada 4 berarti kelompok ngerjain nih ya. critical Ada 4 appraisal-nya subkelompok satu Nah, jurnal untuk setiap kelompok dan satu subkelompok jurnal satu untuk jurnal dikerjain dikerjakan. individu ya, Pak? Hasilnya diposting saja di WA group ya toh. Nanti biar kita lihat Iya, Pak. sebentar kalau sudah oke, tidak masalah. Lalu untuk 24 jam kemudian setiap orang tadi ya misalnya ada 3 artikel yang tersisa, nah ini diundi oleh teman-teman saja untuk nanti diupload di LMS. Begitu. Jadi uploadnya nanti individu. Begitu. Untuk memberikan pengalaman Anda, pengalaman pribadi. Begitu. Baik, Pak. Ya. Kalau Anda merasa dengan penjelasan ini sudah mudeng dan langsung mau mengerjakan secara pribadi Baik, untuk Pak. kepentingan upload, saya boleh-boleh aja. Tapi sebaiknya usul saya tetap ada diskusi kelompok dulu, karena siapa tahu ada interpretasi yang berbeda sehingga bisa disamakan interpretasinya dalam subkelompok tersebut. Begitu ya. Apakah sudah jelas? Sudah jelas? Oke.
Kalau sudah jelas, berarti saya akhiri dulu untuk Baik, Pak. sharing ini. Silahkan ke subkelompok masing-masing ya. Nanti bisa diposting hasilnya subkelompok tersebut ya. Paling nanti kita akan melihat mencermati secara garis besar saja apakah sudah cukup. Yang penting adalah Anda berlatih untuk capture dari bagian-bagian yang diminta. Itu saja sudah lebih dari cukup. Dengan demikian, Anda belajar melakukan critical appraisal secara kelompok, kritisi sendiri sebagai tindak lanjut dari praktikum PIO ini. Oke, begitu aja. Cukup atau sudah bisa langsung dimulai untuk praktikumnya? Sudah bisa? Ketua kelasnya siapa ya ini ya? B2 siapa? Ketua kelasnya Z, Pak. Oh iya, Mas Z gimana sudah paham? Paham, Pak. Paham. Oke, baik, kita cukupkan sekian dulu. Ketua kelasnya Z, Pak. Anda ke subkelompok masing-masing dan silahkan nanti hasilnya diupload di Paham, Pak. Paham. di share di WA group. Kalau memang ada yang perlu kita beri komentar, akan kita beri komentar dan masing-masing mengupload tugasnya critical appraisal 24 jam kemudian dari hari ini. Jadi maksimum besok. Begitu. Terima kasih ya. Saya akhiri dulu Zoom-nya ini. Silakan kalau mau bertanya lanjut di WA group ya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.